Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi bitauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita tidak dapat untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika engkau menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang disinari oleh cahaya Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian kosakata al-mufradat. Kosakata merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk bahasa. Kata adalah bagian terkecil dari bahasa yang sifatnya bebas. Jenis-jenis kosakata. Rusdi Ahmad Taimah memberikan klasifikasi kosakata al-mufradat menjadi 4 yang masing-masing terbagi lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembagian kosakata dalam konteks kemahiran kebahasaan. Kosakata untuk memahami baik bahasa lisan maupun teks. Kosakata untuk berbicara baik pembicara informal maupun formal. Kosakata untuk menulis mencakup penulisan informal seperti catatan harian dan juga formal, misalnya penulisan buku, majalah dan lain-lain. Kosakata potensi terdiri dari kosakata konteks dan kosakata analisis. Pembagian kosakata menurut maknanya. Kosakata dasar yang terbentuk sebuah tulisan menjadi valid, misalnya kata benda, kata kerja dan lain-lain. Kata-kata fungsi, misalnya huruf jar, al-adwat, al-istifham. Kata-kata gabungan adalah kosakata yang tidak dapat terdiri sendiri. C. Pembagian kosakata menurut karakteristik kata tahasub. Kata tugas digunakan untuk menunjukkan tugas. Kata inti khusus digunakan untuk menunjukkan kata lebih spesifik di berbagai bidang ulasan tertentu. Di pembagian kosakata menurut penggunanya, kosakata aktif banyak digunakan dalam berbagai wacana. Kosakata pasif hanya menjadi perbedaan kata seorang namun jarang digunakan, biasanya terdapat dalam buku-buku cetak. Pengenalan kosakata populer merupakan ungkapan sehari-hari yang sering digunakan dalam percakapan atau tulisan bahasa Arab seperti ungkapan apa kabar, baik saja, terima kasih, sama-sama, dan semoga cepat sembuh. Contohnya ahlan wa sahlan, jawabannya ahlan bika. Penggunaan dasar tentang fiil. Pengertian fiil. Fiil adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, lampau, sekarang, dan yang akan terjadi. Contoh, telah bekerja, fa'ala. Macam-macam fiil. Fiil madi, lampau, ialah kata kerja yang menunjukkan kerja. Cirinya terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa ada waktu lampau. Ciri-ciri fi'il madi: harokat fathah, bentuk fi'il madi dhamir huwa, fi'il madi kataba. Fi'il mudhari sekarang adalah kata yang menunjukkan arti sekarang atau yang akan datang. Ciri-ciri fi'il mudhari dimulai dengan huruf mudhari'ah yang 4, yaitu ain, nun, ya, dan ta. Bentuk fi'il mudhari dhamir anta, fi'il madi taf'alu. Fi'il amar, kata kerja, yaitu fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakallim, pembicara, sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh muhotob, lawan bicara, sebagai orang yang diperintah. Ciri-ciri fi'il amar dapat menerima nun taukid beserta menunjukkan perintah. Pembahasan tentang al-isim.
Definisi dan pembagian isim. Definisi isim. Isim adalah sebuah nama yang ditunjukkan untuk manusia, hewan, benda mati, dan tumbuhan. Contohnya burung, Imron. Isim berdasarkan jenis dikumpulkan jadi dua, yaitu muzakkar dan muannas. Tanda isim muannas tak tanis marbutoh. Ini tanda lazim yang dimiliki setiap muannas untuk membedakan dari muzakkar. Contoh Fatimatun katabatun. Alif tanis mansyuro. Setiap isim yang akhirnya alif lazim yang berharakat fathah sebelumnya. Contoh Salma zakiro. Alif tanis mamduda. Setiap isim yang huruf akhirnya hamzah zaidah dan sebelumnya terdapat alif mad. Contohnya Hasana hamroa. Jenis isim muannas. Muannas lafzi bentuknya muannas namun bermakna muzakkar. Contohnya Hamzah. Muannas maknawi bentuknya muzakkar namun bermakna muannas. Contohnya nama Zainab, Zainabun. Muannas lafzi dan maknawi bentuk dan maknanya muannas. Contohnya Fatimatun. Isim berdasarkan jumlah. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti tunggal baik untuk muzakkar maupun muannas. Contohnya zahaba tolibun. Seorang pelajar. Zahaba tolibun ilal madrasati. Seorang pelajar laki-laki pergi ke sekolah. Isim tasniyah atau musanna adalah isim yang menunjukkan arti dua dengan penambahan huruf alif dan nun dalam keadaan rofa baik untuk muzakkar maupun muannas. Zahaba tolibani ila madrasati. Dua orang siswa pergi ke sekolah dengan penambahan huruf ya dan nun dalam keadaan nasab dan jar. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan arti banyak baik muzakkar ataupun muannas, yaitu isim jamak muzakkar salim, isim jamak muannas salim, dan jamak taksir. Isim berdasarkan khusus atau umum. Isim nakiro. Al-ismu nakiro adalah isim yang kandungan maknanya masih umum, belum diketahui. Contohnya seorang lelaki, entah lelaki yang mana. Isim ma'rifah. Al-ismu ma'rifatu adalah isim maknanya sudah khusus diketahui. Contohnya Muhammad, Muhammadun Khalidun. Isim yang termaksud jenis isim ma'rifah khusus sebagai berikut. Domir al-alam, isim isyara, isim mausul ma'rifah dengan a idofah kepada salah satu isim di atas. Isim mufradat, kata benda, adalah isim yang menunjukkan makna tunggal satu. Isim mufrad memiliki tanda i'rab berupa dhamma untuk rofa, fathah untuk nasab, dan kasroh untuk jar. Harokat dhamma saat rofa, contohnya saat rofa. Muhammad sudah berangkat ke sekolah. Lafaz Muhammad merupakan fa'il atau subjek kalimat sehingga menggunakan harokat fathah di akhir katanya, sebab maf'ulun bi merupakan salah satu isim yang dibaca nasab. Harokat kasroh saat jar, contohnya lafaz Muhammad pada kalimat satu menggunakan harokat kasroh karena merupakan isim mufrad munsorif dalam keadaan jar. Sedangkan lafaz Ramadan pada kalimat 2 merupakan isim mufrad ghairu munsorif yang tidak menerima tanwin untuk itu. Lafaz tersebut menggunakan harokat fathah karena isim ghairu munsorif menggunakan harokat fathah untuk tanda jarnya. Macam-macam isim jamak. Pengertian isim jamak. 3. Isim jamak. Macam-macam isim jamak. Jamak muzakkar salim menunjukkan laki-laki. Jadi isim yang menunjukkan perempuan tidak bisa dijadikan muzakkar. Caranya dengan menambahkan wa dan nun dalam keadaan marfu serta ya dan nun dalam keadaan mansub dan majrur. Huruf terakhir sebelum huruf tambahan didomakan ketika marfu dan dikasrohkan ketika mansub dan majrur. Huruf waw pada jamak muzakkar salim menjadi tanda i'rab ketika marfu dan huruf ya menjadi tanda i'rab ketika mansub dan majrur. Ketentuan dalam pembentukan jamak muzakkar salim.
1. Isim mufrad yang ingin dijadikan jam muzakkar salim. Apabila dari isim jamak harus isim alam menunjukkan muzakkar yang berakal, tidak terdapat tamarbuto dan di akhirnya, bukan terdiri dari tarkib, bukan isim yang sifatnya berwazan. Pengertian tentang isim domir. Pengertian isim domir kata ganti. Isim domir adalah tiap isim yang dibuat untuk mewakili mutakalim, pembicara atau orang pertama, muhotob yang diajak bicara atau orang kedua, goib yang tidak ada di tempat atau orang ketiga. Contoh mutakalim: ana, saya, dan nahnu, kami. Muhotob: anta, kamu, dan antum, kalian. Goib: huwa, dia, dan hum, mereka. Domir atau kata ganti ialah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan suatu atau seseorang maupun sekelompok benda atau orang. Menurut fungsinya, domir ada dua, yaitu domir rofa yang berfungsi sebagai subjek, domir nasob yang berfungsi sebagai objek. Domir rofa dapat berdiri sendiri sebagai satu kata, sedangkan domir nasob tidak dapat berdiri sendiri atau harus terikat dalam kalimat. Domir juga merupakan isim ma'rifah yang membeni, maksudnya isim yang tidak berubah harokatnya, kesudahannya baik dalam suasananya nasab maupun jar, sehingga bila di i'rab melalui menempati kedudukannya saja, harokat akhir tidak berubah. Domir sering dikenal juga dengan kata yang menunjukkan makna kamu, saya, ataupun seseorang, baik kedua ataupun banyak, laki-laki ataupun perempuan. Pembagian domir. Domir menghasilkan domir munfasil terpisah, merupakan domir yang penulisannya dipisah dari isimnya. Sebab domir munfasil ialah domir yang terdiri sendiri. Contoh artinya: dia seorang laki-laki, mereka dia orang laki-laki atau perempuan, mereka para lelaki, kamu seorang laki-laki, kalian para lelaki. Domir muntasil yaitu bersambung, merupakan domir yang penulisannya estafet dengan kata yang beda, menyatu, berkedudukan sebagai objek. Contohnya maza kitabi, ini bukuku. Bentuk domir munfasil. Domir munfasil dibaca rofa, domir munfasil dibaca nasob, domir munfasil dibaca jar. Domir munfasil melebur, merupakan domir yang tersembunyi dalam sebuah kata kerja atau fiil. Domir ini tidak tertulis atau tidak kelihatan, tapi tidak diketahui dengan melihat formal kata kerjanya. Contoh: zahaba, dia sudah pergi. Kata kerja ini mempunyai pelaku atau fa'il yang tidak tertulis atau tersembunyi, yaitu huwa. Ketentuan domir yang menempati suatu rofa, nasab, dan jar. Apabila dibaca rofa, maka kedudukannya sebagai mubtada, khobar, fa'il atau naibul fa'il, isim ke-6. Apabila dibaca nasab, maka kedudukannya sebagai maf'ulun bih dan isim inna. Apabila dibaca jar, maka kedudukannya sebagai mudhofun ilaihi dan majrur sebab didahului huruf jar. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.